Resiko pengakuan Saka Tatal jadi korban salah tangkap hingga sebut Peggy lain di kasus Vina Cirebon. Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut, dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya, dan sampai yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga katanya kan bersingan. Oh, foto bolong. Yang itu ya? Oke. Sama dari muka aja udah beda. Sama Peggy yang sekarang. Pada saat itu kan ada 3 DPO, ya. Dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek, dan juga rambutnya keriting. Nah, di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting? Rambutnya keriting. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh sama yang difoto, yang ditunjukkan oleh pihak polisian. Lepaskan segera Peggy Setiawan, karena klien kami bukanlah pelakunya. Ya, dan tunjukkan dari penyidik ini, publikasikan foto yang telah diperlihatkan kepada Saka Tatal ke publik, biar publik pun ikut mencari keberadaan Peggy Setiawan atau Egy atau Perong. Kalau memang benar ya pernyataan Saka Tatal itu bahwa sebelum penangkapan Peggy Setiawan, Saka Tatal didatangi oleh anggota kepolisian dari Polres Cirebon Kota dan Polda Jawa Barat dengan menunjukkan foto 3 DPO, yaitu Andi, Dani, dan terutama yang sangat dicermati oleh Saka Tatal yaitu Peggy alias Perong, dengan ciri-ciri rambutnya ikal, kemudian warna kulitnya putih, ganteng begitu. Nah, maka berarti dalam hal ini penyidik kepolisian, dalam hal ini Polda Jawa Barat, berarti sudah memiliki foto DPO. Ya, kalau memang benar apa yang dikatakan Saka Tatal. Lalu kalau sudah memiliki foto DPO dengan ciri-ciri tadi, ya, kenapa yang ditangkap itu Peggy Setiawan? Jadi kalau tadi Saka mengatakan beda, pertanyaan saya apa dia kenal sama Peggy Setiawan? Kan dulu dikatakan nggak pernah kenal. Di dalam berita acara pun nggak kenal. Jadi kalaupun ditunjukkan foto, pasti dia mengatakan saya tidak tahu orang itu siapa. Yang sekarang pun juga saya tidak tahu itu Peggy atau bukan. Saya tidak tahu karena memang saya tidak tahu. Nah sekarang kan ya saya lihat memang banyak sekali yang polemik-polemik ataupun hal-hal yang membuat masalah ini menjadi semakin rumit. Pengakuan Saka Tatal terkait kasus pembunuhan Vina Dewi alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki ternyata memiliki resiko yang sangat besar. Nah, Saka Tatal yang merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon kerap memberikan pernyataan kontroversial terkait kasus ini. Saka Tatal yang divonis 8 tahun dan telah bebas setelah menjalani hukuman penjara 3 tahun 8 bulan mengaku menjadi korban salah tangkap. Dia bahkan siap bersumpah demi cara apapun untuk membuktikan pengakuannya itu. Tetap merasa tidak bersalah. Berani sumpah. Saat ini pun Saka berani. Sumpah apapun Saka berani. Tegas Saka Tatal dikutip dari tayangan Kabar Petang Fon pada Minggu 2 Juni 2024. Terbaru, Saka bahkan membongkar mengenai sosok Peggy Setiawan yang sebelumnya menjadi buronan atau daftar pencarian orang DPO kasus Vina Cirebon. Diungkapkan Saka, DPO atas nama Peggy Setiawan, ternyata sosoknya berbeda dengan Peggy Setiawan yang sudah ditangkap jajaran di Treskrimum Polda Jabar. Diceritakan, dia pernah didatangi sejumlah petugas kepolisian untuk memberi keterangan kasus-kasus yang melibatkan dirinya. Pemuda ini ditunjukkan foto 3 orang pemuda yang menjadi DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu terjadi sebelum Peggy Setiawan ditangkap. Ya, sebelum ada penangkapan Peggy Setiawan, ada polisi datang ke rumah, waktunya hari Sabtu, 2 minggu lalu, atau beberapa hari setelah film Vina tayang di bioskop, ujar Saka dikutip Tribun Jabar, Sabtu 1 Juni 2024. Saka menjelaskan bahwa polisi datang untuk menanyakan kasusnya dan menunjukkan 3 foto DPO. Polisi datang menanyakan soal kasus Saka. Katanya filmnya Vina tayang di bioskop, dia polisi nanya Saka tuh sebenarnya melakukan enggak? Terus Saka jelasin semuanya. Kalau Saka nggak ngelakuin,
Ucapnya, lebih lanjut, Saka menyebut bahwa polisi juga menanyakan apakah ia mengenali foto-foto DPO tersebut. Menurut itu, Saka bisa dikenakan UU pasal 23 ayat 3 atau tentang pencemaran nama baik pasal 310 ayat 1 KUHP. Namun, jeratan itu tidak akan dikenakan ke Saka seandainya upaya peninjauan kembali PK yang kini tengah diupayakan tim kuasa hukumnya diterima oleh Mahkamah Agung. Kita menunggu dulu. Kalau upaya peninjauan kembali PK-nya diterima, tentu ini akan gugur, terang ITO. Dikatakan itu, terkait pernyataan-pernyataan yang diucapkan Saka itu, merupakan hak yang bersangkutan, dan dia pun menghormati. Saya tidak mengatakan Saka benar atau salah, dan hakim benar atau tidak memutuskannya, katanya. Tuhito juga mengingatkan Saka terkait keputusannya yang tidak datang saat akan dimintai keterangannya oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar minggu lalu. Menurut itu, sesuai pasal 159 ayat 1 KUHP, maka setiap saksi harus hadir jika dipanggil. Jika tidak hadir akan dikenakan upaya paksa yaitu membawa yang bersangkutan. Sesuai dengan pasal 224 KUHP, dikatakan itu, dalam kasus ini, Saka Tatal bukan dinyatakan bebas demi hukum, tapi telah menjalani hukuman sesuai vonis hakim. Kalau saat ini, polisi mengatakan ada 2 DPO dinyatakan fiktif, bisa dikatakan Saka juga tidak terkait. Apakah Saka di persidangan mengenal 2 DPO itu? Karena setahu saya yang bersangkutan mengatakan tidak mengenal. Katanya, kalau kini tim kuasa hukum bersikukuh bahwa keputusan hakim cacat, maka hal itu harus dibuktikan dalam PKK. Kalau PK diterima, tentu harus ada upaya rehabilitasi, dan iki akan berpengaruh terhadap terpidana yang lain. Tentu ini harus ada novum bukti baru, dan kita tunggu saja, tukasnya. Sementara itu, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Insan Nasaruddin mengungkap pihaknya memiliki kejutan untuk persidangan kasus pembunuhan Vina dan Iki mendatang. Insan juga menegaskan akan melampirkan bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa Peggy tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Iki. Terus dia polisi nanyain juga soal DPO dan menunjukkan foto-fotonya 3 DPO itu. Polisi nanya, kenal nggak sama foto-foto ini? Saka jawab nggak kenal. Kalau Saka nggak kenal kan mau jawab apa? Foto yang dilihatkan ada 3, jelas dia. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Jadi polisi nunjukin 3 foto sama nama-namanya, tapi nggak ada Peggy Setiawan yang sekarang ditangkap. Yang jelas, foto Peggy yang ditunjukin beda jauh sama yang sekarang ditangkap.